6 misalnya, ya, Anda tahajud 5 menit, 15 menit sebelum subuh, jam 4 kurang seperempat lah misalnya, 4 kurang seperempat atau 4 kurang 10, Anda tahajud dari setengah 4, selesai 4 kurang 10, maka di situ diisi dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut dengan sahar namanya. Nah, waktu ini sangat dicintai oleh Allah. Kalau ada orang istighfar di waktu itu, maka Allah akan merespon langsung dengan menghapuskan semua keburukannya, membuat keadaan dirinya bersih dan dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada di waktu sahar orang yang sangat memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu akan digolongkan dengan 4 golongan utama yang lain. Ahli istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 golongan lain di Quran surah ketiga ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nanti ciri keberhasilan Anda istighfar itu, pertama, Anda khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, senang berbagi. Yang ketiga, Anda sabar dalam berkehidupan. Ya, kemudian yang keempatnya tadi lekat dengan amal saleh. Saya kira memulai dengan satu amalan itu saja, istighfar sebelum subuh. Ya, kurang lebih 15 menit sebelum fajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemarin ada seorang profesor masuk Islam. Dia bilang, kenapa saya beriman pada Nabi Muhammad? Para ulama membahas karena Nabi Muhammad begini, karena Nabi Muhammad begitu. Dia bilang, enggak, saya cuma punya satu hal yang membuat saya yakin dengan Nabi Muhammad, yang membuat saya masuk Islam. Dia bilang apa? Peristiwa ketika Nabi Muhammad itu sedang kehilangan anaknya Ibrahim. Tahu Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki? Namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal. Setelah meninggal terjadi gerhana bulan tuh. Orang-orang pada kacau semua. Wah, ini gara-gara Ibrahim meninggal. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat luar biasa karena Ibrahim meninggal. Orang zaman dulu sukanya glorifikasi, sukanya memperbesar masalah. Wah, keren kan, anakku mati langsung gerhana, gitu kan ya. Maka dia bilang, kalau Muhammad ini nabi palsu, maka dia akan menggunakan kejadian itu untuk menaikkan citra dirinya. Benar kan? Inilah kehebatan aku. Kenapa aku itu nabi? Anakku mati aja, ini gerhana bulan langsung terjadi. Maka kalau kalian bantah sama aku, kalian bisa jadi kemudian bahaya dan celaka. Kan gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad ketika anaknya wafat dan terjadi gerhana bulan? Nabi mengumpulkan semuanya untuk sholat. Setelah mengumpulkan semuanya untuk sholat, panjang sholat Nabi. Kemudian Nabi bilang sama seluruh manusia, wahai manusia, tidak ada hubungan antara kematian seseorang dengan peristiwa gerhana bulan ini. Tapi semua ini hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Begitu kan? Maka dia bilang, saya masuk Islam. Karena ini tanda bahwa Muhammad itu nabi betul. Enggak mengglorifikasi, enggak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadinya. Ini nabi betul. Paham kira-kira saya Ibu sekalian? Semakin kita belajar tentang Islam, semakin banyak dapat ilmu, semakin banyak dapat bukti, tahu Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya.